Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang sisa-sisa benteng VOC yang ada di Minangkabau. Nah, sebelum Belanda kita dijajah oleh perusahaan yang disebut dengan VOC, yaitu gabungan dari antara Belanda, Portugis, dan Inggris dan lain-lain. Nah, di mana saja jejak benteng-benteng VOC ini yang ada di Sumatera Barat atau Minangkabau. Sebelum tayangan ini saya mulai, jangan lupa di subscribe dulu, like, dan komen. Kasih saya ide kreatif-kreatif lainnya. Like-nya harus jempol ke atas, jangan ke bawah. Oke? Ini dia videonya. Pesisir pantai barat Pulau Sumatera, Sumatera West Coast, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pedagang asing untuk menyandarkan kapalnya di Minangkabau. Keberadaan hasil alam ranah Minang, terutama hasil tambang dan rempah-rempah, banyak diburu pedagang asing, terutama bangsa Eropa seperti Belanda dan Inggris. Dalam perjalanannya, bangsa Eropa tersebut mulai membuka kantor dagangnya hingga menjajah, seperti bangsa Belanda yang banyak membangun infrastruktur penting kala itu. Salah satunya yang menarik adalah benteng. Keberadaannya ini digunakan sebagai lokasi pengawasan, perlindungan, perdagangan, hingga pertahanan. Jika peninggalannya tidak begitu banyak yang tahu dan ceritanya hingga saat ini masih dapat dijumpai dan ada juga telah menjadi kenangan. Berikut saya telah rangkum dalam video ini beberapa benteng peninggalan bangsa Belanda pada masa VOC yang ada di ranah Minang. 1. Benteng VOC di Muaro Padang. Plan van Het voor de Padang en omliggende landen, CA 1695. Kota Padang pada mulanya berupa hamparan hutan lebat dan rawa-rawa yang berada dataran rendah. Seiring dengan berjalannya waktu, Kota Padang ini tumbuh dan berkembang menjadi kawasan yang ramai dikunjungi oleh pedagang karena memiliki pelabuhan dan tempat jual beli hasil bumi dari pedalaman Minangkabau. Ketika bangsa Belanda melalui VOC masuk ke Kota Padang, dibangunlah sebuah benteng sebagai basis kekuasaan, pertahanan, dan pengintaian, termasuk di dalamnya untuk mengamankan kedudukan politik dan hukum terhadap Kota Padang dari bangsa lain. E.B. Kielstra dalam Onze Kennis van Sumatera's Westkust omstrikt de helft attend de eeuw bijdragen tot de al land en volkenkunde van Nederland Indie. Volume 39, 1 Januari 1890 menuliskan bahwa benteng Kupeni di Kota Padang ialah benteng Muaro, terletak di tepi sebelah utara Batang Arau di kaki Gunung Padang. Benteng ini dimulai dibangun VOC pada tahun 1665. Benteng ini memiliki tembok tinggi dan tebal, dikelilingi parit-parit dalam dan menghadap ke sungai Batang Arau. Rusli Amran dalam Padang Riwayatmu Dulu menceritakan benteng yang merupakan loji itu terbentuk 4 segi dengan masing-masing sisi hampir 100 meter panjangnya. Tinggi dindingnya 6 meter. Di tiap sudut terdapat sebuah menara. Loji ini dilengkapi dengan 7 pucuk meriam. Kabarnya pembangunan benteng ini memakan waktu yang cukup lama, karena sekalipun alat-alat bangunan telah didatangkan dari Batavia, akan tetapi Panglima Padang, pemimpin pribumi Padang masa itu, menghalang-halangi proses pengerjaannya. Di dalam benteng itu, catat Mansur dan kawan-kawan dalam sejarah Minangkabau, bertempat kediaman Head Opperhof van Padang dengan pangkat Kopman, atau lazim disebut Commander atau Tuanku Komandur. Hasilnya adalah Onderkopman, komandan pasukan dengan pangkat letnan muda, berdiam di dalam benteng itu. Plan van Het voor de Padang omliggende landen 1700 sampai 1709. Dalam benteng juga terdapat gudang-gudang tempat penyimpanan rempah-rempah, barang dagangan VOC, dan gudang senjata. Sementara di luar benteng berkembang pemukiman-pemukiman para pensiun dan orang-orang tua bangsa Belanda yang secara politik tidak berarti lagi bagi kompeni. Mereka disebut kaum Marjikers. Benteng dan pemukiman orang asing di luar benteng inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Kota Padang era kolonial. Pada masa VOC, beberapa orang Minangkabau ditangkap lalu kemudian dipenjarakan di dalam benteng itu untuk kemudian dibuang ke luar daerah akibat perlawanan frontal mereka terhadap kekuasaan kompeni di Padang. Pada awal-awal kekuasaan VOC di Padang,
Misalnya kas company dagang Belanda tersedot untuk mengakhiri perlawanan mantan-mantan petinggi Aceh yang mendapat dukungan dari penduduk setempat. Berdasawarsa lamanya company menanggungkan derita yang sama. Sebagaimana dicatat Christine Dobbin bahwa pada 3 dekade akhir abad ke-17, 2 orang Minangkabau yang paling kaya yang tidak mau menjalin sekutu dagang dengan Belanda tetapi memilih berhubungan baik dengan Aceh, misalnya bersama keluarganya ditangkap dan dipenjarakan sebelum kemudian dibuang. Belum lagi perlawanan simultan dari desa-desa di pinggiran kota Padang seperti Pau dan Koto Tangah. Di antara penyerang ada yang terbunuh, ada juga yang kemudian tertangkap hidup-hidup, dipenjarakan dalam benteng sebelum akhirnya dibuang. Kiastra misalnya mencatatkan bahwa pada tahun 1691 Panglima Raja dan 50-60 orang Pauh menyepung benteng ini untuk membebaskan tahanan yang ada di dalamnya. Sekalipun gagal karena air sungai membesar akibat hujan deras berhari-hari pada beberapa dasawarsa sebelumnya, benteng ini pernah pula dikepung juga untuk memaksa company membebaskan 9 orang tahanan pribumi Pauh yang dipenjarakan di dalamnya. Sementara sebagaimana loji benteng bangsa Eropa lainnya di India, benteng VOC di Muara Padang dilengkapi dengan satu ruangan yang disebut The Boyne dalam lidah penjelajah Belanda awal yang berfungsi sebagai tempat pemenjaraan tawanan dan tahanan atau sebagai alat preventif maupun sebagai penjara bagi budak-budak. Tidak banyak yang bisa diterangkan tentang penjara di dalam benteng ini kecuali bahwa bagaimana penjara dalam benteng company ini di daerah lainnya, tempat ini lembab karena langsung berdiri di atas tanah. Tidak ada ventilasi sehingga keadaan di dalamnya pengap dan bau. Sayangnya jejak benteng peninggalan VOC ini tidak dapat dijumpai lagi karena telah dihancurkan oleh tentara Inggris pada tahun 1781. Rusli Amran dalam Padang Riwayatmu dulu mengisahkan andai kata tidak dihancurkan Inggris, dinding-dinding benteng itu pun akan hancur sendiri di dalam akar pohon-pohon kelapa yang banyak tumbuh di dekatnya. 3 sisi benteng itu dikelilingi oleh bukit berbentuk tapal kuda dengan kedua kakinya menghadap ke sungai. Yang kedua, benteng VOC Pariaman. Peta lokasi benteng VOC di kota Pariaman. Ternyata Pariaman atau kota Pariaman pada zaman dulunya memiliki benteng yang bermula dengan membuka loji pada tahun 1671 dan selanjutnya membangun sebuah benteng Vredenborg pada tahun 1684. Di tahun yang sama ini, kota Pariaman dikuasai oleh Kesultanan Aceh bersama Padang dan Indrapura serta beberapa kawasan VOC lainnya di pantai barat Sumatera. Meskipun akhirnya berdamai, perdagangan di daerah ini tetap dipengaruhi oleh konflik antara Sultan Aceh dan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Selain itu juga persaingan dengan perusahaan dagang Inggris menjadi masalah akut di sini. Beberapa kali pos di Pariaman ini ditinggalkan termasuk tahun 1698. Akhirnya dihapus tahun 1770 bersama air bangis dan tiku. Namun benteng di kota Pariaman ini belum ada yang mengetahui akan lokasi keberadaannya, meski dalam situs Atlas of Mutual Heritage ditunjukkan lokasinya. Sebagai informasi, situs ini merupakan database online yang menyediakan informasi. 3. Benteng VOC Painan. Peta VOC di Painan. Di Painan kemudian pesisir selatan, VOC mendirikan benteng Fort Kronenbourg. Daerah ini menghasilkan emas dan perak. Sebelumnya VOC membelinya dengan cara barter kepada penduduk lokal pada tahun 1667. VOC memperoleh izin menambang emas dan perak di Silido dari Raja Indrapura, Tarusan dan Bajang. Pada tahun 1670 pertambangan emas dibuka. Masalahnya adalah pengolahan pertambangan orang Eropa sangat mahal dan tidak cocok dengan iklim tropis. Pada tahun 1696 pertambangan ditutup sementara, dilanjutkan lagi pada awal abad ke-18 dengan mempekerjakan budak-budak dari Madagaskar. Karena kondisi lingkungan yang tidak sehat di pertambangan, kemudian tingkat kematian sangat tinggi. Dari sini emas dan perak dikapalkan dalam bentuk mentah. Karena untuk membuat proses pengolahan logam sendiri memerlukan biaya yang sangat besar. Akhirnya tambang ini disewakan VOC kepada Angkulareh Silido. Seperti halnya benteng di kota Pariaman, benteng VOC di Painan ini juga belum ada yang mengetahui jejak keberadaannya. 4. Benteng VOC di Pulau Cangkua. Di Pulau Cingkua. Plan Pulau Cinco met ene aftekening van de Bark. Pulau Cinco atau Pulau Cingkua
merupakan salah satu pulau yang memiliki sejarah yang panjang mengenai bandar dagang VOC di Minangkabau. Sebab pernah menjadi pelabuhan penting yang ramai dikunjungi oleh pedagang asing. Pulau yang memiliki luas sekitar 4,5 hektar ini berada di Kecamatan Namjurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekitar tahun 1660, VOC ingin memindahkan kantor perwakilan dagangnya dari Aceh menuju Kota Padang. Namun permintaan tersebut ditolak sehingga memutuskan untuk membuat kantor di Selido. Kemudian tahun 1663 terdapat sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Groningen dan membuka sebuah pintu bagi Belanda untuk mendirikan gudang di Kota Padang. Tapi tahun 1667 dipindahkan kembali ke Pulau Cingkuak karena alasan keamanan. Plategronden van Polotkinko and Baros tahun 1695. Saat itu VOC membangun gudang dan benteng pada tahun 1669. Kemudian pada tahun 1679 sebuah gudang batu kembali dibangun dengan dinding tinggi 5 meter dan 75 cm tebal. Terdapat dinding tinggi 5 meter dan tebal 75 cm tebalnya. Terdapat 2 gerbang yang menuju ke arah utara dan selatan. Silih berganti VOC meninggalkan pulau ini karena isu kesehatan dan keamanan dari bangsa Eropa lainnya. Benteng Pulau Cingkuak menjadi tempat pertahanan VOC dari serangan kerajaan-kerajaan lokal seperti Tarusan, Bayang, dan Indrapura yang menguasai wilayah Selido waktu itu. Di sini juga berkedudukan Kepala Dagang Pesisir Barat Sumatera, langsung di bawah komando Tuan Komandor di Kota Padang. Di sebelah rumah Tuan Kepala Dagang berdiri gudang merica dan kain. Merica diekspor dari sini, sedangkan kain dibeli di India dan digunakan sebagai penukar merica masyarakat di sini. Oke, gimana itu dia benteng-benteng peninggalan dari VOC. Sepertinya ada yang sudah tidak tampak lagi ya sampai sekarang. Oke, semoga tayangan ini juga dapat memberi wawasan bagi kita semua bahwasanya Minangkabau itu sejak dulu kala udah ada. Nah, pesan saya cuman ada 2 kata seperti biasa, kompaklah Minangkabau, kompaklah Indonesiaku. Terus di Mulifa.